Jadi memang pihak pengelola YouTube dan pengelola Facebooknya, terutama yang YouTube yang men-take down ini, itu mendapatkan permintaan katanya. Oke. Begitu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ini saya ingin nanya. Nanya hal yang baru-baru ini terjadi mengenai Front TV, ya kan? Tapi luar biasa namanya Front ya, Front. Pakai Inggris kan, Front itu kan, gitu. Tiba-tiba hilang. Padahal kita tahu bahwa yang namanya Front TV luar biasa. Eksklusif kata orang Palembang itu. Jadi waktu kepulangan Habib Rizik di ada Saudi, semua ada semua di Front TV, di Front ya kan? TV, ya. Padahal saya pengen sekali interview Habib Rizik kan? Ya. Jadi itu kewajiban nanti Bung Maman untuk sampaikan ke Habib Rizik ya. Oh, boleh. Kalau dia sudah sehat, tolong Beliau sehat. Refli Harun Channel. Cuma perlu fit aja. Ya, kalau sudah fit, tolong di Refli Harun Channel ya. Oh iya. Kalau tidak, ini disampaikan lewat ini ya, lewat channel berarti ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Tidak dilaporkan polisi tidak ya? Kalau tidak berarti Habib Rizik menolak saya 2 kali. Jadi gitu. Jadi tiba-tiba kok hilang Front TV? Itu kenapa? Ya, ini kejadiannya itu setelah acara kita. Setelah 212. 212 kan Rabu. Ya. Saya coba klik-klik Front TV itu Kamis. Kamis tanggal 3 Desember. Betul. Ya. Itu nggak ada lah. Kenapa? Ada yang men-take down. Oh, sorry. Subscribernya udah berapa? Waktu itu? 100 sekian ribu kalau nggak salah. Wah, itu karena baru ya? Iya, karena baru ya. Oke. Jadi menurut laporan dari teman-teman pengelolanya. Sebenarnya yang subscribe itu karena khawatir aja. Yang nonton banyak. Yang nonton aja tapi nggak subscribe dia. Oke. Yang nonton banyak, betul. Iya, yang subscribe nggak mau dia. Menurut laporan takut teman-teman, teridentifikasi. Takut teridentifikasi. Cuman mereka mengintip informasi sebetulnya. Gitu. Jadi teman-teman menyatakan itu ada yang men-take down. Oke. Nah, saya belum dalami apakah men-take down-nya ini secara officially oleh otoritas atau take down oleh hacker yang disuruh oleh otoritas. Oke. Nah, saya tidak tahu itu ya. Itu otoritas jasa keuangan ya, bukan? Otoritas Batam. Asahan. Karena kalau otoritas itu hanya otoritas jasa keuangan, otoritas Batam. Sama Asahan satu. Otoritas Asahan. Yang sudah dibubarkan. Dan Batam pun dibubarkan juga. Batam dibubarkan juga. Berarti tinggal otoritas jasa keuangan. OJK tinggal. Canda ya sama OJK, mohon maaf ya, canda. Nanti dibilang serius. Dipotong orang serius. Serius dikiranya. Iya, oke. Kadang-kadang orang kita ini nggak tahu yang mana serius mana. Enggak, dia tahu. Oh, tahu. Tapi sengaja dipotong, ya. Iya, dipotong, sengaja. Itu bagian dari itu tadi itu. Karena itu kalau dalam di YouTube itu harus kita kasih anunya, apa namanya? Water countingnya itu ya? Iya, watermarknya. Watermark. Jadi watermarknya itu yang tanda di tengah itu biar kalau dipotong-potong ketahuan. Dan ada waktu. Ada waktunya. Iya. Gitu, ya. Countdownnya. Nah, jadi begitu. Saya tidak mendalami apakah itu take down-nya itu oleh officially atau non-officially ya. Oke. Nah, tetapi menurut teman-teman itulah yang terjadi sejak pada saat kita selesai reuni itu. Iya. Siaran itu langsung di yang Bung closing statement ya kan? Saya closing statement. Masih ada lagi penutup dari Habib Rizik sebetulnya. Doa kan Habib Rizik. Oh iya, tapi dia terima kasih aja. Iya. Tapi closing statement dari sekumnya itu luar biasa. Habib Rizik sudah minta maaf, closing statementnya panas lagi.
Enggak, itu cuma menegaskan saja realitas yang ada sebetulnya. Realitas yang ada. Oke, gimana? Nah, jadi menurut persepsi saya, take down seperti ini bukan cuma terhadap Front TV, tapi sebelumnya terhadap postingan-postingan, ya, uploading, apapun yang berbau HRS. Oke. Terutama Facebook tuh. Oke. Teman-teman HRS itu Harun Revi Santai gitu. Jadi di Facebook itu banyak sekali keluhan dari teman-teman kita, pemilik akun, yang ketika dia memposting Habib Rizik, berita Habib Rizik, gambar Habib Rizik, bahkan di Instagram juga begitu. Itu langsung di-suspend. Nah, sekarang rupanya itu menjalar ke YouTube. Ya. Dan Twitter kita juga sempat dihapus tuh. Twitter HR Center sama Twitter DPP FPI ya, Live. Ya, Lembaga Informasi Front. DPP Lembaga Informasi Front. Itu juga di take down. Jadi sepertinya kalau melihat dari pemberitaan di Facebook, bukan pemberitaan ya, jadi di media sosial Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube, seragam begitu. Saya melihat ini ada ini, dan kita sudah cek, saya dapat laporan, ada artificial intelligence, semacam mesin yang dipasang di mekanisme internet ini. Jadi siapapun yang memposting Habib Rizik itu kemudian diketahui oleh pemasang ini, kemudian si pemasang ini sepertinya memiliki otoritas ya. Kenapa? Karena dia bisa memerintahkan Facebook sebagai pengelola untuk men-take down itu, menghapus posting-postingan itu. Tapi begini, Bung, atau karena saya eksepsional ya, saya nggak tahu. Saya kan banyak sekali konten yang terkait dengan Habib Rizik ya. Jadi Habib Rizik semua gitu. YouTube tapi atau semuanya ada. Facebook? Saya ada Facebook, ada ya kan. Tapi Facebook jarang saya lihat ya. Yang sering saya lihat itu Twitter, kemudian Instagram, YouTube. So far so good, nggak ada masalah. Coba dites lagi sejak malam ini, diposting foto Habib Rizik atau tulisan tentang Habib Rizik. Yang judulnya itu memang ada menulis Habib Rizik atau HRS. Hampir semua. Begitu. Saya bisa tunjukkan itu, tapi so far so good ya. Tapi semua atau saya nanti gantilah Habib Riziknya Habibnya pakai H4 BIB. Dan itu yang banyak diakali oleh teman-teman kita akhirnya. Tapi namanya artificial intelligence ya dia harus pinter juga ya kan. Semua dia program. Iya, tapi selama ini sepanjang saat ini yang saya dengar dari teman-teman yang main di medsos, karena saya nggak main memang sama sekali. Saya nggak main Facebook, saya nggak main Twitter, saya nggak main. Penasaran ya kenapa? Saya nggak berharap begitu ya. Iya, jangan sampai. Bagus lah. Jadi kita bisa salurkan lewat akunnya Revi Harun kan. Bukan soal salur menyalurkan, tapi saya hanya ingin membuktikan ada hal-hal yang mungkin agak berbeda sedikit ya. Yang saya nggak tahu apa ini. Tapi semua teman-teman kita yang terkait dengan FPI itu di take down semua akunnya. Diperingati bahkan. Ya, tapi saya juga pernah juga mendapatkan peringatan begitu. Kalau di YouTube itu kan nama limited ya kan? Itu juga limited begitu. Channel Front TV milik FPI lenyap, ya kan? Siapa hantunya, ya kan? Siapa sih yang dirugikan Habib Rizik? Judulnya Habib Rizik. Memang untuk YouTube ini baru akun Front TV, bukan postingan. Tapi kalau di Facebook postingan. Di ini juga ada juga saya di Instagram. Foto itu. Instagram foto juga ada. Karena thumbnail di YouTube saya posting ke Instagram. Ke situ ya. Tapi so far ya mudah-mudahan ya YouTube dan juga Instagram menghargai kebebasan berbicara. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Ini kan hak fundamental sebetulnya. Hak fundamental ya, fundamental right. Iya, fundamental right dari warga negara. Sudah report ke YouTube. Maksudnya minta penjelasan apakah ini karena kebijakan YouTube atau bagaimana? Nggak ada penjelasan, belum ada. Tidak ada penjelasan, sampai hari ini tidak ada penjelasan. Tapi minta penjelasan ke YouTube nggak? Belum. Oh belum. Jadi teman-teman mengambil inisiatif untuk membuka akun baru akhirnya. Jadi konten-konten yang lama kan ada ininya tuh, ada datanya kan, ada arsipnya tapi kan. Coba aja ke YouTube-nya, jangan-jangan bisa di recovery itu. Ya mungkin nanti kita akan. Karena kemarin terakhir saya mendapat laporan yang ini,
ketika teman-teman mencoba untuk ngecek ya. Jadi memang pihak pengelola YouTube dan pengelola Facebooknya, terutama yang YouTube yang men-take down ini, itu mendapatkan permintaan katanya. Oke. Begitu. Nah, coba sekarang Front TV ya. Iya. Oh, Front TV munculnya malah channel saya. Iya, karena itu yang kalau yang dikelola langsung, mereka rupanya tahu mana akun-akun yang langsung dikelola oleh katakanlah orang-orang FPI lah begitu. Sepertinya mereka sudah melacak ini. Dan pemantauan ini, istilahnya patroli sibernya ini, memang betul-betul efektif bekerja untuk men-take down semua itu yang bersumber dari FPI. Tapi mungkin yang bersumber dari akun lain mungkin tidak. Oke. Saya nggak tahu juga ya. Ya mudah-mudahan ya, tadi saya katakan, wah betapa banyaknya. Jadi gini, kita menghadapi katakanlah represi kebebasan berpendapat dari negara. Tapi ya jangan juga dari dunia internasional gitu. Ya. Tapi ya gimana? Ya, tapi bukan. Jadi kan YouTube, Facebook, WA ini kan jadi sudah dikonsolidasi secara internasional kan? Iya. Secara global kan? Iya. Di bawah satu manajemen kan? Iya. Nah, mereka di Indonesia kan punya perwakilan. Jadi perwakilan itu punya otoritas. Perwakilan itu bisa dalam tanda petik men-take down. Men-take down untuk wilayah Indonesia saja. Bisa dilakukan itu atas permintaan otoritas tempat, karena dia kan dipaksa untuk memiliki izin usaha dalam tanda petik di sini. Oke. Jadi ada problem itu. Karena kan mereka diwajibkan bayar pajak macam-macam. Dan celakanya YouTube ini nggak ada perlindungannya. Maksudnya perlindungan seperti misalnya pers gitu-gitu. Oh iya. Jadi bisa kita komplain dan lain sebagainya. Karena dia memang suatu hal yang baru lah ya. Jadi dia tidak bisa digolongkan ke dalam undang-undang pokok pers itu kan. Munculnya lagi sekarang katanya buat lagi yang baru. Buat baru. Jadi tapi namanya Front TV juga. Namanya tetap Front TV tapi emailnya, akunnya itu berbeda ya. Akunnya berbeda. Jadi ibarat badan hukum, kalau dalam dunia hukum itu badan hukumnya berbeda, tapi produknya sama tetap. Produknya sama. Iya, betul. Tetap lemper. Tetap lemper. Iya. Iya. Jadi tapi Anda sendiri sebenarnya belum yakin ya apakah ini di take down oleh YouTube ataukah oleh otoritas. Oleh otoritas. Iya. Gini, oleh otoritas atau oleh YouTube belum jelas ya. Belum jelas secara resmi, formalnya belum. Oke. Itu baru penelusuran kita. By teknologi lah kira-kira begitu. Ya berarti Anda kan punya PR untuk menanyakan itu. Karena begini, ini juga kepentingan YouTuber lainnya. Betul. Jangan sampai kalau ada konten-konten yang kritis terhadap pemerintahan, tiba-tiba semua di take down, ya kan? Ya. Kalau begitu kita bikin konten hedonistik aja, ya kan? Mengajarkan orang bagaimana kaya, ya kan? Bagaimana mobil mewah, ya kan? Yang memang banyak di YouTube itu ya. Iya. Kalau begitu tidak ada lagi pendidikan bagi bangsa ini kalau begitu kan. Semuanya di. Saya kira bagus itu kalau di komparasi itu. Iya. Jadi mungkin perlu ada satu. Saya kira di Indonesia ini ada memang begini juga. Yang saya tahu ya, di Indonesia ini pemilik Facebook. Dan ini boleh sambil makan ya? Iya. Lapar juga ya. Lapar ya? Soalnya sebelum Bung Maman ini saya juga wawancara yang lain tadi. Ternyata bisa lapar juga. Bisa lapar. Jadi YouTube, bukan YouTube ya, Facebook itu merekrut orang-orang Indonesia sendiri, ya, untuk menjadi pengawas, pengawas konten lah, kira-kira begitu. Jadi mereka ini digaji oleh YouTube, digaji oleh Facebook, setahu saya ya. Saya punya beberapa informasi tentang itu ya. Jadi dibayar untuk mengawasi itu. Di luar soal pemegang otoritas yang mengawasi dari aspek politiknya, saya lihat. Jadi ada dua pengawas sebetulnya di dalam dunia medsos kita ini. Pengawas oleh pengelolaannya sendiri. Oleh otoritas. Pengawasan oleh otoritas. Nah, problemnya otoritas ini ada interest politiknya. Ya. Itu problemnya itu.
Nah ini yang menurut saya ini yang berbahaya. Kalau nggak cocok, tidak sesuai dengan selera dia, dengan selera politik penguasa, diberangus. Iya. Dan itu kan FPI berapa kali itu? Jadi kalau Anies Baswedan jadi presiden, mungkin Front TV akan hidup terus ya? Mancing Anies Baswedan. Okay. Lagi ini dia, lagi pemulihan. Sama ya, kayaknya sama Habib Rizik. Pemulihan. Ini jebakan pertanyaannya. Oke. Jadi Front TV itu ya harus diklarifikasi.